Selamat malam, saya Melani Cahaya Putri dengan NIM G3319114 akan menyampaikan beberapa analisis untuk memenuhi tugas komunikasi massa. Yang pertama, analisis mengenai peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemik ini. Dan sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat? Menurut saya, pemerintah sudah melakukan perannya sebagai juru bicara untuk masyarakat yang memberikan keterangan tentang virus COVID dan membuat satuan tugas COVID-19 yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai penanganan virus COVID. Dengan ini, pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan tepat. Namun ada sedikit hambatan, yaitu hambatan personal yang dimiliki juru bicara Satgas COVID-19 yang memberikan istilah-istilah baru yang kurang dimengerti masyarakat. Yang kedua, mengenai bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemik ini dan kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemik ini. Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan? Minimal, media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap bukan melulu dari sisi pemerintah. Menurut saya, para jurnalis terus menggali informasi dan data dari pemerintah tentang penyebaran virus COVID ini, baik itu angka kasus pasien ODP dan PDP, informasi mengenai mutasi virus, dan perkembangan lain terkait penanganan virus COVID-19. Data dan informasi yang didapat juga bukan dari pemerintah saja, tapi ada beberapa sumber lain yang menjadikan masyarakat tidak terpaku pada data dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah selama pandemi ini, apakah pemerintah juga bisa menerapkan etika komunikasi di mana di dalamnya terdapat empati? Menurut saya tidak. Menyampaikan data yang tidak jelas dan sering tumpang tindih menyebabkan kebingungan publik, sehingga respon masyarakat tidak disertai empati yang menghambat penanganan COVID-19 di Indonesia. Padahal, dalam kondisi seperti ini sangat penting menerapkan etika respon komunikasi yang cepat untuk menanggulangi dampak buruk pandemi COVID-19. Maka, pemerintah sebagai komunikator harus mempunyai strategi komunikasi efektif dan beretika untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan kepercayaan di tengah COVID-19. Membangun kepercayaan menjadi salah satu komponen penting dalam strategi komunikasi yang efektif. Saat kepercayaan publik meningkat, maka komunikasi pun semakin mudah, cepat, dan efektif. Yang keempat, bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini? Pada COVID-19 ini, pemerintah perlu melakukan etika komunikasi yang efektif demi membangun citra baik di mata masyarakat. Tapi sampai saat ini, pemerintah agaknya belum menemukan pola komunikasi yang efektif, sehingga pemerintah semestinya menerapkan etika komunikasi sebaik mungkin dengan cara menyampaikan informasi yang transparan terkait penanganan COVID-19. Sampaikan apa adanya dengan kondisi saat ini, lengkap dengan peringatan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama wabah belum mereda. Pesan tersebut harus disampaikan sejelas mungkin agar tidak ada kesalahpahaman penafsiran informasi di kalangan publik. Pesan semestinya disampaikan dengan bahasa yang dipahami semua pihak secara universal sebagai wujud penerapan unsur keadilan dalam etika krisis komunikasi. Jika makna pesan dan dipahami dengan baik, maka penanganan krisis semakin mudah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bakal meningkat. Yang kelima, kesimpulan analisis. Penanganan pemerintah dalam penyebaran COVID-19 sudah dilakukan dengan maksimal, namun etika komunikasi empati juga bisa diterapkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Untuk menjangkau masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter dan Instagram, menjadi salah satu komunikasi yang cukup efektif di era digital. Media sosial bisa menjadi saluran untuk menyampaikan informasi sekaligus berinteraksi. Seperti yang dikatakan oleh Dennis McWild, mengatakan bahwa media sosial merupakan wujud media yang beradaptasi pada sistem publikasi dan peran audiens. Media sosial memungkinkan pengguna memproduksi, menyebarkan, sekaligus mengonsumsi pesan yang bersifat pasif. Media sosial bukan lagi sarana komunikasi antar pribadi, tapi bisa menjadi saluran komunikasi massa. Media sosial untuk menyampaikan pesan pada kalian harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang memicu hoax. Isi pesan disampaikan melalui berbagai saluran harus dipertimbangkan sehingga tidak memperkeruh suasana. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah membuat perencanaan komunikasi yang baik dan beretika agar tujuan komunikasi untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang diinginkan dapat tercapai. Sekian dari saya, terima kasih.